Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya adalah Imam Khair Assalam, mahasiswa program studi ilmu hadis Universitas Islam Negeri Salatiga. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk salah satu syarat memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah metode studi Islam Bapak Ruslan Mengampu, Bapak Abdul Latif SMAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode studi ilmu hadis. Yang pertama yaitu pengertian dari hadis. Hadis adalah ma'udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli min fi'lin min tahriji wa sifat. Yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perilaku, ketetapan, dan sifat. Yang kedua adalah fungsi hadis dalam kehidupan manusia. Hadis memiliki fungsi yaitu menjadikan atau hadis itu menjadi sebagai sumber rujukan atau sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, di mana fungsi hadis salah satunya adalah menjelaskan suatu hukum yang belum ada pada Al-Quran. Contohnya ada hadis yang berbunyi, sholatlah sebagian kalian melihat sholat. Pada Al-Quran tidak ada hukum tentang bagaimana Nabi sholat, tapi pada hadis dijelaskan bagaimana Nabi itu sholat. Selanjutnya yaitu metode pembukaan hadis. Pada awal Rasulullah saat masih hidup, Rasulullah itu melarang keras para sahabat untuk menulis hadis. Karena apa? Karena pada saat itu Al-Quran masih pada tahap penurunan. Jadi Nabi itu khawatir jika sahabat menulis akan terjadinya campur antara hadis dan Quran. Maka dari itu Nabi melarang sahabat untuk menulis hadis, dan sahabat pun menyimpan hadis pada ingatan mereka. Lalu selanjutnya pada masa setelah Rasulullah wafat, ada sahabat yang bernama Umar Abdul bin Aziz yang memberi ide untuk membukukan hadis, karena beliau itu khawatir hadis akan menghilang sewaktunya sahabat meninggal. Lalu pada masa pembukuan hadis, disinilah puncaknya masa pembukuan hadis, di mana hadis itu telah selesai seleksi dan dibukukan, dan lahirlah kitab induk yang kita kenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode tahrij hadis. Apa itu tahrij hadis? Metode tahrij hadis adalah metode ilmiah untuk mencari sumber asli kitab hadis itu dalam kitab aslinya. Seperti contoh, kita mencari hadis ini, kita menemukan di sini, dan kita perlu mentahrij hadis ini di mana, di kitab induk seperti Sahih Bukhari, apakah ada hadis ini, dan ditulis lagi di sini seperti apa matanya dan syaratnya, apakah masalah atau tidak. Metodenya ada beberapa metode dalam tahrij, yaitu pengumpulan sanad. Jadi orang hadis itu mengumpulkan seluruh sanad, menulis seluruh sanad semuanya dan menelusuri satu-satu. Dan lalu yang kedua itu mencari sanad yang lain, apakah ada sanad yang berhubungan atau menguatkan sama lain. Yang ketika itu jarh wa ta'dil, itu menilai para perawi apakah dia itu adil atau dobit itu. Jadi jarh wa ta'dil itu menelusuri lah bagaimana biografi dari perawi tersebut. Lalu yang terakhir menyimpulkan apakah hadis ini sebagai hadis sahih, hasan, dhaif, atau maudhu. Begitulah metode tahrij digunakan oleh para ulama hadis. Selanjutnya adalah fungsi hadis dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bayan al-taqid, yaitu menegaskan suatu hukum pada Al-Quran. Yang kedua adalah bayan al-tafsir, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau yang belum terrinci. Yang ketiga yaitu bayan al-kasri, yaitu menyebutkan suatu hukum yang belum terdapat pada Al-Quran. Yang selanjutnya adalah bayan al-taksis, yaitu mengkhususkan ketentuan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang terakhir adalah bayan al-taqyid, yaitu membatasi ketentuan ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Yang terakhir adalah bayan al-taqyid, yaitu membatasi ketentuan ayat Al-Quran yang bersifat mutlak.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.